ini jatuh menjadi judul bukunya salah seorang pemenang Nobel itu How the Nation Failed. Jadi bagaimana bangsa itu gagal? Potensi itu ada di kita sekarang. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai bagian dari NKRI harga mati. Dan kita melihat planet ini bisa mati kalau terjadi perang dunia ketiga yang dimulai oleh aliansi Israel. Kita akan melihat planet ini lumpuh kalau IKN itu dipaksa terus untuk dijadikan ibu kota dengan akibat burung, cacing, air, kehilangan hak hidupnya. Jadi kita bicara tentang, do you speak environmental ethics, do you speak global security, do you speak human solidarity? Solidaritas kemanusiaan kita itu hilang selama periode 10 tahun terakhir. Kita ingin pulihkan itu dengan mengandalkan anak-anak muda, bukan mengandalkan menteri-menteri tua. Saya mau kasih poin itu karena Lampung ada di dalam kondisi yang paling strategis, dekat dengan Jakarta, dekat dengan samudra, dan potensi untuk diintip itu terus semangka itu bisa ada submarine modern Indonesia untuk mengintai Jakarta bagi apa yang terjadi. Kalau kapal selam misalnya yang dikirim oleh Amerika itu untuk mencegah supaya Cina tidak ekspansi ke Cina Selatan, dia bermukim kira-kira 20 meter dari di Selat Sunda ini kan tidak 20 meter. Tapi dia ngintip misalnya apa yang terjadi di Jakarta, ada potensi nggak krisis? Karena sampai sekarang anak-anak muda tidak yakin bahwa Prabowo itu bisa bekerja sama secara psikologis dengan Gibran. Siapa yang yakin coba? Walaupun ada yang yakin jangan angkat tangan. Tapi kita tidak angkat tangan, terlihat tapi otak kita mengatakan ada yang palsu di dalam transaksi kekuasaan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita memilih republik artinya res publica, res artinya thing, hal-hal yang sifatnya publik harus menghasilkan kesejahteraan bersama. Tadi dia betul, boleh mengkritik kebijakan, mungkin sekali akan dikendalikan lagi oleh oligarki. Oligarki itu artinya sedikit. Republik tidak menghendaki yang sedikit. Republik mengatakan bahwa ada common good, kemakmuran bersama, kebahagiaan bersama. Jadi Lampung harus mulai menghidupkan kembali the very ideas of republic. Ini republik, bukan kerajaan. Jadi dari awal sangat mungkin kita melanjutkan ide-ide republik yang dibangun dengan narasi argumentatif. Kita tahu waktu negeri didirikan, semua pendiri negeri ini, jangan sebut founding fathers ya, founding parents atau founding person. Sebab pendiri republik ini di dalam debat ada 5-7 perempuan di dalam ruang konstituante berdebat tentang arah negeri itu. Semua buku terbaik pada waktu itu belum ada Google Books, tetapi ada di atas meja mereka berdebat dengan konsep. Sekarang kita nggak lihat orang berdebat dengan konsep. Di talk show orang berdebat dengan amarah, kalah argumen, muncul sentimen, akal kurang, dengkul dipakai. Jadi sebetulnya kita menghidupkan kembali ide tentang intelektualitas di dalam politik, bring the intellectual back into politics. Karena politik harus dituntun dengan ide. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi tidak boleh orang yang tidak berakal itu disodorkan menjadi wakil presiden misalnya. Dan memang benar. Kita ingin tuntun negeri ini dari Lampung supaya kita bisa cari jalan keluar. Kesempatan sangat banyak. Kalau kita pergi ke Eropa, saya ketemu dengan anak-anak muda itu, semua merasa bahwa Indonesia adalah
emerging nation, the land of opportunities, but being managed by the opportunists. Indonesia ini adalah negeri yang punya banyak kesempatan, punya banyak opportunities, tetapi dipimpin, dimanage oleh kaum oportunis. Itu problem kita. Jadi kesempatan-kesempatan yang kita bilang sebagai bonus demografi, kita lihat bahwa iya bonus demografi itu, kalau hari ini rahim mama itu diasuh dan diasuh dengan nutrisi. Dan kita lihat stunting di negeri ini tuh 21-22%, padahal janji kita 15%. Artinya setiap anak yang lahir hari ini dia akan kekurangan volume otak. Ini baru volume otak tuh, karena nutrisi tidak tiba di otaknya. Jadi bagaimana kita mau bersaing misalnya dengan anak-anak dari Vietnam, Thailand, Bangkok, Singapura, Malaysia, kalau nutrisinya nggak cukup?